Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Galang Rifki, saya sendiri Muhammad Fadil Ziyad Putra Rahab, Andi Rahmanto, dan Derian. Di sini saya akan menjelaskan tentang SCM pada pabrik mie instan. Proses produksi, pencampuran atau mixing. Proses pencampuran dan pengadukan material-material yang terdiri dari material tepung dan air alkali sehingga homogen. Mutu adonan yang baik adalah yang tidak lembek dan proses ini berlangsung selama 15 menit dengan suhu 35 derajat Celcius. Pengepresan atau pressing. Setelah adonan menjadi homogen, selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin pengepres adonan. Adonan akan mengalami peregangan pada saat dipres dan mengalami relaksasi saat keluar dari roll press. Hal ini terjadi beberapa kali pada saat keluar roll press hingga terbentuk lembaran yang lembut, homogen, elastis, dan tidak terputus pada ketebalan tertentu. Pembentukan untaian atau wafing. Proses pemotongan lembaran adonan menjadi untaian mie dan kemudian siap dibentuk gelombang mie. Lalu untaian tersebut dilewatkan wafing net hingga terbentuk gelombang mie yang rata dan terbagi dalam beberapa jalur. Pengukusan atau steaming. Setelah mie keluar dari sliter, maka selanjutnya adalah proses pengukusan mie secara berlanjut menggunakan mesin yang memiliki tekanan uap tinggi dengan suhu tertentu. Proses ini berlangsung selama 2 menit dengan suhu 65 derajat Celcius agar memasak mie mentah menjadi mie dengan fisik padat. Pada proses ini akan terjadi gelatinisasi dan pati dan koagulasi gluten yang membuat mie bersifat tetap dan memiliki tekstur lembut, lunak, elastis, dan terlindung dari penyerapan minyak yang terlalu banyak saat proses penggorengan. Pemotongan atau cutting. Proses pemotongan jalur mie pada ukuran tertentu meliputi menjadi 2 bagian sama panjang. Kemudian mendistribusikannya ke penggorengan. Pemotongan dilakukan menggunakan pisau yang berputar. Penggorengan atau frying. Proses merapikan mie di dalam mangkok penggorengan kemudian meredam di dalam media penghantar panas. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar air pada mie. Setelah penggorengan, kadar air pada mie menjadi 4%. Pendinginan atau cooling. Setelah penggorengan selanjutnya adalah didinginkan. Tempat untuk didinginkan mie adalah ruangan yang terdiri sejumlah kipas yang berfungsi untuk menghembuskan udara ke mie yang dilewatkan dalam ruangan tersebut. Tujuan proses ini mendinginkan mie setelah digoreng sehingga mie akan awet untuk disimpan selama beberapa waktu dan menghindari penguapan air yang dapat menimbulkan jamur. Pengemasan atau packing. Proses ini adalah pembungkusan mie dengan bumbu, minyak, dan bahan lainnya dengan menggunakan etika sesuai standar yang ditetapkan. Tujuan untuk melindungi mie dari kemungkinan rusak hingga penurunan mutu. Setelah dikemas, lalu dimasukkan ke dalam kardus yang akan disalurkan ke gudang. Supplier yang dibutuhkan. Yang pertama, penghasil tepung terigu dan tepung tapioka. Penghasil garam dapur, pabrik penghasil bumbu, penghasil minyak goreng, penghasil bawang, penghasil pengawet makanan, penghasil plastik, penghasil karton packing, dan yang terakhir penghasil bahan tambahan di dalam bumbu mie instan. Rantai pasok. Dalam hal ini supplier, pabrik, dan distribusi terbagi menjadi berikut, yaitu supplier, terus ke gudang, terus ke pabrik, terus ke lab, dan distribusi, dan terakhir pelanggan. Supplier yaitu Bogasari Flour Mills, Salim Infomas, PT Food Agreement Development, Purinusa, dan
terakhir terima makmur. Pabrik yaitu terdiri dari beberapa mesin, yaitu yang dipakai mixing, pressing, having, streaming, cutting, freeing, calling, dan yang terakhir packing. Distribusi yaitu pendistribusiannya itu retailer, agen, distributor, pedagang grosir, dan terakhir toko. Penerapan SCM pada Indomie. Yang pertama, planning and control. Indomie memiliki orientasi pasar atau produksi dilakukan sesuai permintaan pasar. Indomie selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen baik dalam kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, product development. Indomie selalu mengembangkan inovasi guna memenuhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, distributor. Indomie menerapkan proses yang kompleks, yakni dari pabrik bisa langsung kepada konsumen, pedagang eceran, pedagang besar maupun agen. Dalam penjualan bisa dengan penjualan langsung, tidak langsung, dan lewat promosi. Yang keempat, selain itu Indomie juga menjalankan program cost convergence dan cost cutting, serta melanjutkan segmentasi kepada konsumen dengan memperkenalkan produk hingga price dan hingga margin. Oleh karena itu, Indomie menerapkan supply chain management pada perusahaan serta mengelolanya sangat baik, maka pada produksi ini perusahaan tersebut menjadi sangat efektif dan efisien. Berikut ini adalah produk yang dihasilkan oleh PT Indofood, yaitu Indomie. Ini adalah foto-foto yang dari beberapa kelompok kami. Ini adalah sumber yang kami dapatkan. Sekian dan terima kasih.